Maung Bandung ditahan imbang di kandang yang ditakutkan Bojan Hodak benar terjadi. Persib Bandung harus puas dengan hasil imbang 1-1 saat menjamu Semen Padang di Stadion Sijalak Harupat dalam lanjutan Liga 1 2024 hingga 2025. Meskipun di atas kertas Maung Bandung jauh lebih diunggulkan, hasil ini menunjukkan bahwa sepak bola penuh kejutan dan Semen Padang mampu memberikan perlawanan yang signifikan. Laga dimulai dengan intensitas tinggi, di mana Persib langsung menggebrak pertahanan lawan. Gol cepat tercipta pada menit ke-6 ketika Ciro Alves berhasil memanfaatkan peluang dari dalam kotak penalti. Berawal dari umpan matang, setelah gol tersebut, Persib terus menekan. Beberapa peluang tercipta, termasuk tembakan dari Mark Klok dan Beckham Putra yang hampir menambah keunggulan. Namun, upaya mereka masih bisa digagalkan oleh pertahanan Semen Padang yang bekerja keras, serta aksi cemerlang dari kiper Indrayana. Memasuki babak kedua, Semen Padang tampil lebih agresif dan menunjukkan determinasi untuk menyamakan kedudukan. Upaya mereka membuahkan hasil ketika Galapagamo berhasil mencetak gol pada menit ke-52. Setelah gol tersebut, kedua tim berusaha untuk mencetak gol kemenangan. Persib kembali menguasai permainan, sebaliknya, Semen Padang tidak tinggal diam. Mereka juga mengancam melalui serangan balik yang cepat, dengan Aryansyah dan Pagamo berusaha memanfaatkan ruang kosong di pertahanan Persib. Namun, ketidakakuratan di penyelesaian akhir membuat mereka gagal memanfaatkan peluang. Pertandingan ditutup dengan skor imbang 1-1, sebuah hasil yang mengecewakan bagi Persib yang berharap meraih 3 poin di kandang. Dengan hasil ini, Persib tetap berada di puncak klasemen sementara dengan 20 poin. Ciro Alves, penyerang Persib Bandung, mengungkapkan kekecewaannya setelah timnya hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan Semen Padang dalam laga yang berlangsung di Stadion Sijalak Harupat. Meskipun berhasil mencetak gol pembuka pada menit ke-6, hasil akhir yang tidak memuaskan membuat Ciro merasa frustrasi. Dalam wawancaranya setelah pertandingan, Ciro mengungkapkan, "Jika kami sangat berharap untuk meraih 3 poin di kandang. Setiap pemain sudah berusaha maksimal, terutama di babak pertama. Namun, kami gagal menjaga keunggulan dan itu sangat mengecewakan." Ya, Ciro mencetak gol pertamanya di Liga musim ini dengan aksi brilian yang memanfaatkan umpan dari rekan-rekannya. Momen tersebut sempat membangkitkan harapan supporter untuk kemenangan. Tetapi semangat itu sirna ketika Semen Padang berhasil menyamakan kedudukan melalui Galapagamo di babak kedua. "Setelah kami unggul, kami seharusnya bisa lebih fokus dan menjaga ritme permainan. Tapi, kami lengah dan mereka mampu memanfaatkan kesempatan yang ada," lanjut Ciro, yang berharap timnya bisa belajar dari pengalaman tersebut. Meskipun Persib masih memimpin klasemen sementara Liga 1 dengan 20 poin, Ciro menekankan pentingnya meraih hasil positif di setiap pertandingan. Bojan Hodak waspadai kebangkitan Semen Padang. Pemain diperingatkan untuk tidak meremehkan pasukan Kabau Sirah. Persib Bandung akan menjamu Semen Padang dalam laga pekan ke-10 Liga 1 2024-2025 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, pada Jumat, 1 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Menjelang pertandingan, pelatih Persib, Bojan Hodak, mengingatkan anak asuhnya untuk tetap waspada terhadap kebangkitan Semen Padang, meskipun mereka saat ini berada di dasar klasemen. Hodak menilai bahwa meskipun Semen Padang baru saja mengalami kekalahan telak 1-8 dari Dewa United, tim yang terpuruk seringkali berpotensi bangkit dan memberikan kejutan. Semen Padang bermain tidak terlalu buruk. Sekarang sebenarnya adalah pertandingan yang paling bahaya. Dan saya lebih takut kepada mereka daripada Kediri, ungkap Hodak. Pelatih asal Kroasia itu mengungkapkan bahwa Semen Padang memiliki keuntungan dari segi kebugaran, karena mereka memiliki waktu istirahat lebih lama dibandingkan Persib, yang hanya memiliki 2 hari untuk mempersiapkan diri setelah laga sebelumnya. Mereka akan datang dengan kondisi bugar dan pasti akan habis-habisan karena ingin membuktikan bahwa kemarin hanya 1 laga yang buruk. Tambahnya, dengan fokus pada persiapan taktik dan mental, Hodak berharap Persib dapat mengatasi tekanan dan tampil maksimal untuk meraih poin penuh. Pertandingan ini diprediksi akan menjadi duel menarik, dan para pemain diharapkan untuk tetap konsentrasi serta menghargai setiap peluang yang ada. Pertandingan ini juga masih tanpa penonton sehingga kedua tim sama-sama diuntungkan dengan keadaan yang berimbang. Mari kita dukung Persib untuk mengatasi tantangan ini dan meraih hasil terbaik di laga penting ini.
Jadi top skor sementara Persib Tirone Del Pino Ramos siap cetak gol lagi di laga melawan Semen Padang. Gelandang serang Persib Bandung, Tirone Del Pino Ramos, berharap dapat kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak gol saat menghadapi Semen Padang FC. Saat ini, Tirone menjadi top scorer sementara Maung Bandung dengan koleksi 5 gol dan 5 assist setelah 8 pertandingan. Tirone mengungkapkan, "Saya selalu melakukan yang terbaik untuk berkontribusi dan membantu tim meraih kemenangan. Saya senang karena tim dalam momen yang bagus, dan saya bisa membantu dengan gol atau assist. Ini adalah pekerjaan saya." Jadi pemain asal Spanyol ini, yang direkrut pada era Luis Milla, bertekad untuk melanjutkan performa impresifnya. Dia menegaskan bahwa fokusnya kini harus diarahkan ke masa depan dan menjaga tren positif, mengingat timnya belum pernah kalah di Liga 1 musim ini. "Kami harus terus berlanjut dengan kemenangan. Masa lalu sudah lewat, dan sekarang fokus pada apa yang akan dihadapi di depan," ditambahnya. Meskipun persiapan menghadapi Semen Padang terbilang singkat karena padatnya jadwal, Tirone tetap optimis. "Jadwal kami memang padat, dengan Liga 1 dan AFC Champions League. Tapi kami sedang dalam momen yang bagus dan harus berpikir positif," ujarnya. Dengan semangat tinggi, Tirone mengajak rekan-rekannya untuk tetap komitmen dalam setiap pertandingan. "Menjaga performa terbaik adalah kunci kesuksesan. Kerja keras dan sikap rendah hati adalah modal utama kami dalam menghadapi setiap tantangan." Saat ini, Persib berada di urutan kedua klasemen sementara Beri Liga 1 dengan 19 poin, sementara Semen Padang terpuruk di posisi bawah dengan hanya 4 poin. Laga ini menjadi kesempatan penting bagi Tirone dan tim untuk meraih hasil maksimal dan terus menjaga posisi di papan atas. Mari kita dukung Persib dalam perjalanan mereka menuju kemenangan. Setelah sempat diragukan bobotoh, akhirnya Mailson 5 pecah telur tampilkan permainan terbaik, 1 assist setelah 8 pertandingan. Pemain asal Brasil ini, yang sebelumnya mengalami masa adaptasi, kini berhasil memberikan kontribusi signifikan dengan mencatat 1 assist dalam laga terakhir melawan Persik Kediri. Mailson, yang didatangkan untuk memperkuat lini serang tim, mengaku semakin nyaman dengan gaya permainan Persib. "Setelah beberapa pertandingan, saya mulai merasakan ritme permainan tim. Saya senang bisa memberikan assist dan membantu tim meraih hasil positif," ujar Mailson. Pelatih Persib, Bojan Hodak, mengapresiasi perkembangan Mailson dan menilai bahwa adaptasi yang dilalui pemain berusia 30 tahun ini menunjukkan hasil yang positif. "Dia mulai memahami filosofi permainan kami. Assist yang dia berikan adalah tanda bahwa dia mulai menemukan tempatnya di tim," kata Hodak. Dengan performa yang semakin meningkat, Mailson diharapkan dapat memberikan dampak lebih besar dalam laga-laga mendatang. Para pendukung Persib pun optimis bahwa kontribusi Mailson akan semakin vital dalam usaha tim meraih kemenangan di sisa musim. Kehadiran Mailson di lapangan diharapkan dapat menambah daya serang Persib, terutama menjelang pertandingan penting melawan Semen Padang. Bojan Hodak full senyum, apresiasi comeback David da Silva. Persib langsung menang perdana di laga tandang, dalam pertandingan pekan ke-9 Liga 1 2024 hingga 2025 di Stadion Brawijaya. Meski meraih kemenangan, Hodak menekankan bahwa pertandingan berlangsung sulit dan menantang. "Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini akan menjadi laga yang tidak mudah. Tapi akhirnya kami bisa meraih kemenangan malam ini," ujar Hodak. Ia juga menyoroti performa lini bertahan yang solid, serta kepuasan atas kembalinya beberapa pemain dari cedera, termasuk David da Silva, yang memberikan kontribusi penting bagi tim. Kembalinya para pemain ini diharapkan bisa meningkatkan performa Persib ke depan. "Saya juga senang dengan assist Mailson 5. Kembalinya beberapa pemain yang sebelumnya cedera sangat berpengaruh," katanya. Dengan hasil ini, Persib kini berada di posisi kedua klasemen dengan 19 poin, hanya selisih 1 poin dari pemimpin klasemen, Bali United. Kemenangan ini menambah motivasi tim untuk terus bersaing dalam kompetisi yang semakin ketat. Persib masih haus kemenangan, Semen Padang jadi target selanjutnya. Persib Bandung bertekad untuk meraih kemenangan saat bertemu Semen Padang di laga pekan ke-10 Liga 1. Skuad Maung Bandung datang dengan modal positif, setelah berhasil meraih kemenangan dalam 2 pertandingan terakhir mereka dengan skor identik 2-0, mengalahkan Persebaya dan Persik Kediri. Meskipun hasil tersebut menunjukkan tren positif, Kapten tim, Deddy Kusnandar, menekankan bahwa timnya belum sepenuhnya puas. Ia menegaskan pentingnya untuk terus melakukan evaluasi dan introspeksi. "Kami tidak ingin cepat puas. Masih banyak yang perlu diperbaiki," ujarnya. Deddy dan rekan-rekannya bertekad untuk meningkatkan performa mereka,
terutama menjelang laga melawan Semen Padang, yang dianggap sebagai tantangan besar. Persib Bandung berambisi untuk mempertahankan momentum positif ini dan terus bersaing di papan atas klasemen Liga 1. Semen Padang sudah berangkat menuju Bandung untuk laga melawan Persib. Semen Padang telah memulai perjalanan mereka menuju tim yang dilatih oleh Eduardo Almeida ini berangkat dari Padang pada Rabu pagi, dengan membawa tekad untuk meraih poin penuh di kandang lawan. Setelah mengalami kekalahan telak 8-1 dari Dewa United di laga sebelumnya, Semen Padang berambisi untuk memperbaiki permainan dan menunjukkan peningkatan di pertandingan kali ini. Para pemain menyadari bahwa hasil buruk tersebut menjadi pelajaran berharga, dan mereka bertekad untuk kembali ke jalur positif dengan penampilan yang lebih solid dan terorganisir. Para pemain dalam kondisi baik dan siap bersaing, meskipun mereka menyadari bahwa pertandingan melawan Persib bukanlah tugas yang mudah. Dengan dukungan penuh dari supporter, tim berusaha memanfaatkan setiap kesempatan untuk meraih hasil maksimal. Pelatih Eduardo Almeida menekankan pentingnya fokus dan disiplin dalam pertandingan kali ini. Kami telah mempersiapkan diri dengan baik. Kami tahu Persib adalah tim yang kuat, tetapi kami percaya dengan kemampuan kami sendiri, ujar Almeida sebelum keberangkatan. Kabar gembira jelang pertandingan melawan Semen Padang, Kapten Persib Bandung siap comeback. Laga penting melawan Semen Padang pada Jumat, 1 November 2024. Kapten tim, Mark Klok, dipastikan akan kembali bermain setelah menjalani hukuman kartu merah. Klok, yang sebelumnya absen dalam 3 pertandingan terakhir, kini siap memberikan kontribusi maksimal bagi timnya setelah insiden yang terjadi di pekan ke-6 saat melawan Persija Jakarta. Mark Klok berbagi semangat dan kebahagiaannya melalui Instagram. Kembalinya gelandang asal Belanda ini diharapkan dapat memberikan dorongan positif bagi rekan-rekannya di lapangan, terutama setelah Persib berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Persik Kediri di laga sebelumnya. Dalam sesi latihan, para pemain menunjukkan antusiasme dan determinasi tinggi untuk mempersiapkan diri menghadapi Semen Padang. Pelatih Bojan Hodak telah menekankan pentingnya fokus dan strategi untuk meraih poin penuh di pertandingan ini, yang sangat penting untuk mempertahankan posisi mereka di klasemen sementara Liga 1. Rezaldi latihan mandiri di GIM, tanda siap tempur kontra Semen Padang. Latihan ini menimbulkan spekulasi bahwa ia mungkin sudah siap untuk kembali bermain setelah sebelumnya mengalami cedera. Rezaldi, yang dikenal sebagai bek tangguh, menunjukkan komitmennya untuk meningkatkan kebugaran fisiknya. Kegiatan latihan mandiri ini menjadi sinyal positif bagi tim dan para pendukung, mengingat Persib membutuhkan kekuatan maksimal untuk menghadapi Semen Padang yang saat ini berada di posisi dasar klasemen Liga 1 2024 hingga 2025. Baliho Ridwan Kamil pakai jersey Persib viral, dukung Persija. Tudingan kampanye hitam muncul bobotoh geram dengan ulah tejak mania. Lokasi pemasangan baliho yang dianggap provokatif ini masih belum diketahui. Juru bicara tim pemenangan Ridwan Kamil Suswono, Dev Laksono, menganggap kemunculan baliho itu sebagai bentuk kampanye hitam atau black campaign. Ini sepertinya ada upaya dari pihak-pihak tertentu untuk menciptakan kekeruhan dalam pilkada ini, ujar Dev. Ia menegaskan bahwa baliho tersebut bukan bagian dari kampanye resmi timnya, meskipun terdapat logo dan slogan yang familiar. Dev menambahkan bahwa pihaknya akan mempelajari lebih lanjut mengenai baliho tersebut sebelum menentukan langkah selanjutnya. Gustavo Franca sebut kami mengontrol permainan dan senang meraih kemenangan. Kemenangan ini membawa Persib naik ke peringkat kedua klasemen dengan 19 poin, hanya terpaut 1 poin dari pemuncak klasemen, Bali United. Franca menyatakan bahwa pencapaian tim sesuai dengan target yang ditetapkan. Kami datang ke sini untuk menang dan sangat senang karena bisa menjaga posisi di klasemen, ujar Franca dalam konferensi pers pasca pertandingan. Meski meraih kemenangan, Franca menyadari bahwa pertandingan di Kediri tidaklah mudah. Ia mengakui bahwa Persik memiliki pemain-pemain berkualitas yang sulit ditaklukkan. Namun, ia merasa bersyukur karena Persib berhasil mendominasi jalannya pertandingan. Ini laga yang sulit bagi kami. Tapi kami sudah bisa memainkan performa yang baik dan mampu mengontrol permainan. Kami melakukan tugas dengan baik, tambahnya. Kemenangan ini diharapkan dapat menjadi modal berharga bagi Persib untuk melanjutkan kompetisi dan mempertahankan performa positif mereka ke depan. Tironi gacor lagi, Persib menang 2-0 atas Persik. Persib Bandung berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Persik Kediri dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Brawijaya.
Gol-gol kemenangan Persib dicetak melalui gol bunuh diri Dede Sapari dan Tirone Del Pino. Gol pertama Persib tercipta di awal babak kedua ketika Dede Sapari, saat berusaha menghalau bola dari sepakan pojok, secara tidak sengaja mengubah arah bola ke gawangnya sendiri. Kejadian ini membuat Persib unggul 1-0 dan memanfaatkan momentum untuk mengontrol jalannya permainan. Tirone Del Pino kemudian menambah keunggulan di menit ke-75. Ia mencetak gol setelah menerima umpan lambung, dengan cerdik menahan bola menggunakan dada sebelum melesakkan tendangan ke gawang. Membawa skor menjadi 2-0 untuk Persib. Pertandingan di babak pertama berlangsung sengit, dengan kedua tim saling menyerang. Meskipun performa Persib belum sepenuhnya stabil, mereka menunjukkan kemajuan dengan meraih 3 kemenangan dalam 5 laga terakhir. Kreativitas De Valente di lini tengah tetap menjadi sorotan dalam upaya tim tuan rumah. Kemenangan ini menjadi angin segar bagi Persib, yang dihadapkan pada jadwal padat, termasuk partisipasi di AFC Champions League. Pelatih Persib menegaskan pentingnya menjaga momentum positif untuk terus bersaing di berbagai kompetisi. Dengan hasil ini, Persib Bandung semakin dekat dengan ambisi meraih gelar juara di Liga 1. David Da Silva, pelatih Bojan Hodak sangat senang melihat kondisi striker andalannya, David Da Silva. Meski dalam laga terakhirnya baru bermain sekitar 15 hingga 20 menit, satu hal yang pasti di pertandingan pertama pasca pulih dari cedera, pemain bernomor punggung 19 di